Salam saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Roni Titahena dalam segmen Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu saat ini bahwa manusia dunia sedang dilanda oleh virus corona yang membuat orang menjadi ketakutan, bahkan menjadi meninggal, dan makin bertambah korban akibat virus ini. Setiap hari kita melihat angka kematian makin hari makin bertambah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, virus yang menyerang pada dimensi tubuh kita. Karena manusia, saya dan saudara terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi tubuh, dimensi jiwa, dan dimensi roh. Nah, corona menyerang pada dimensi tubuh. Tubuh adalah bagian yang kelihatan, yang nyata, adalah kulit kita, daging kita, tulang kita, itu adalah tubuh. Tetapi ada sebuah virus yang menyerang pada dimensi pikiran atau dimensi jiwa kita. Nah, saudara yang terkasih, sadar atau tidak, saudara mengakui atau tidak, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, umat manusia, kita sedang dilanda dan diserang dengan virus yang satu ini, saudara yang terkasih, yang menyerang pada dimensi pikiran kita. Saudara mungkin saat ini sedang dilanda pula oleh virus ini. Mungkin juga di sekitar kita sedang dilanda, saudara yang terkasih. Nah, sebetulnya apa sih virus yang melanda pada dimensi pikiran kita? Terdapat di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Di situ dikatakan tentang hal kekhawatiran. Virus ini adalah kekhawatiran. Saudara, mungkin dengan adanya pandemi ini banyak orang yang terkena oleh virus kekhawatiran. Banyak orang yang sedang dilanda oleh virus kekhawatiran. Mungkin dia tidak terkena atau negatif dari virus corona, tapi positif oleh karena kekhawatiran. Akibat dari pandemi ini, angka kekhawatiran itu makin meningkat. Banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup, banyak karyawan yang dirumahkan, dan membuat orang bertanya-tanya, bagaimana saya akan hidup, akan apa yang saya makan, dan akan apa yang saya pakai untuk hari esok. Timbullah kekhawatiran dan kekhawatiran. Dan hati-hati dengan kekhawatiran, karena kekhawatiran ini menyebabkan kematian. Saudara, seorang anak yang bekerja di luar negeri, dan kemudian pada setiap bulan dia mengirimkan uang kepada orang tuanya yang ada di kampung halamannya untuk menghidupi kebutuhan mereka. Nah, pada suatu hari oleh karena pandemi virus corona, anak ini memberi kabar bahwa dia tidak bisa mengirimkan uang oleh karena dia sedang di karantina di tempat dia bekerja. Apa yang terjadi? Timbullah kekhawatiran sehingga ibu terkasih ini mengakhiri hidupnya. Ibu ini mati bukan oleh karena virus corona, negatif dari virus corona, tetapi dia mati oleh karena virus kekhawatiran, positif kekhawatiran. Saudara yang saya kasih, mari berhati-hati dengan kekhawatiran. Lalu apa sih sebetulnya kekhawatiran? Saudara, kekhawatiran itu bagaikan tali 3 untai, saudara yang terkasih. Tali 3 untai yang terdiri dari 3 untai itu tali yang sangat kuat, sangat kokoh jika dipakai untuk mengikat sesuatu. Nah, kekhawatiran bagaikan tali 3 untai, saudara. Untai yang pertama adalah merupakan tekanan-tekanan yang terjadi di hari kemarin. Tekanan-tekanan yang saya dan saudara alami pada hari-hari yang lampau. Itu merupakan untayan yang pertama. Untayan yang kedua adalah setiap persoalan, masalah, dan problem yang hari ini sedang kita jalani, sedang kita hadapi. Kemudian untayan yang ketiga adalah ketakutan akan hari esok. Karena hari esok merupakan misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa melihat
Apa yang terjadi pada hari esok? Ini merupakan 3 untayan ketakutan. Jika ketiga-tiganya ini menjadi satu, maka ini sangat kokoh dan merupakan kekhawatiran yang menghancurkan manusia secara akal dan pikiran. Menyerang pikiran manusia, membuat orang menjadi ketakutan dan pada akhirnya dapat mengakhiri hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketakutan atau kekhawatiran merupakan hal yang sangat berbahaya secara jiwa bagi manusia. Nah, saya mau beritahu saudara bahwa unsur dari kekhawatiran, ada 2 unsur kekhawatiran. Yang pertama adalah ketidakpercayaan dan yang kedua adalah ketidaktaatan. Jika orang tidak punya kepercayaan lagi kepada Tuhan, jika orang sudah tidak lagi taat kepada Tuhan, maka orang ini mempunyai unsur-unsur kekhawatiran di dalam kehidupannya. Lalu apa sih sebetulnya penyebab dari kekhawatiran ini? Penyebab dari kekhawatiran ini oleh karena manusia mengalihkan fokusnya dari Tuhan kepada hal yang lain. Mungkin waktu saudara baru memulai usaha saudara bergumulan minta Tuhan tolong berkati usaha saya. Saudara belum punya pekerjaan, sudah berdoa dan bergumul, Tuhan berikan saya pekerjaan. Ketika usaha saudara diberkati, saudara sudah punya pekerjaan, sudah punya jabatan, saudara mulai mengalihkan fokus saudara dari Tuhan kepada pekerjaan saudara, kepada jabatan saudara, kepada harta saudara, kepada uang saudara, kepada usaha saudara, kepada hal-hal di sekitar saudara yang saudara anggap mampu untuk menolong saudara. Nah, saya mau beritahu saudara bahwa saudara ketika mengalihkan fokus saudara, saudara sedang mengalami virus kekhawatiran. Saudaraku yang terkasih, kita tahu ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, pada saat itu, lalu kemudian Petrus melihat Tuhan Yesus dan dia katakan bahwa Tuhan, kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air ini. Lalu kemudian Petrus berjalan di atas air dan dia melangkah dengan pasti. Walaupun di air itu adalah bukan air yang dangkal, di lautan biru, lautan lepas yang di dalamnya terdapat berbagai macam ikan-ikan besar, ada hiu paus dan lain-lainnya. Tetapi Petrus melangkah dengan pasti. Dan ketika dia mengalihkan fokusnya, dia melihat dirinya bahwa dia bisa berjalan di atas air. Saat itu juga, detik itu juga dia tenggelam dan masuk ke dalam air. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara berhati-hati dan waspada terhadap kekhawatiran. Saudara yang punya kekhawatiran, saudara akan bertanya-tanya akan hari esok. Apa yang akan terjadi nanti dengan saya? Apa yang akan terjadi? Jangan-jangan saya akan celaka, jangan-jangan saya akan terkena virus corona, jangan-jangan dan jangan-jangan. Penuh dengan kekhawatiran. Kata jangan-jangan adalah kekhawatiran. Saudara yang terkasih, kita punya jaminan, kabar baik bagi saudara dan saya. Hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31, Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi, juru selamat kita, dia mengatakan, sebab itu jangan kamu khawatir. Saya ulangi, sebab itu jangan kamu khawatir. Yang berkata ini siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya mari pegang teguh ucapan ini. Bagaimana cara kita terhindar dari virus kekhawatiran ini? Yang pertama, mari pegang teguh akan janjinya yang terdapat dalam firman-Nya. Lakukan janji-janji itu, baca firman dengan baik, berdoa dan menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan terlepas, kita akan terhindar dari virus kekhawatiran ini. Dan kehidupan kita makin hari makin baik. Walaupun di tengah-tengah pandemi virus corona, rohani kita, iman kita makin kuat. Iman kita makin teguh. Iman kita makin membawa kita mendekat lagi kepada Tuhan. Kiranya melalui kabar baik ini, saudara diberkati oleh Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Shalom.